Shalom para pemirsa dari E-Wisdom, Haruna Wijaya Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya berdoa Bapak Ibu terus mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah ada dari minggu-minggu yang lalu. Ada beberapa pelajaran yang panjang, ada yang pendek, tapi saya percaya biarlah ini terus akan memacu kita untuk menggali firman Tuhan lebih lagi. Dalam pelajaran ke depan, Bapak Ibu, saya akan membahas lagi soal keuangan dan terutama bagaimana kita mencari talenta, menemukan lebih tepatnya talenta dan panggilan kita. Ada banyak orang bertanya, Pak, kalau berdoa saya sering, tapi kalau saya pengen tahu gimana ya caranya? Bapak Ibu, ada beberapa tayangan pelajaran terkait dengan soal pekerjaan, nanti juga ada 3 tayangan terkait dengan talenta. Saya percaya biarlah kita bisa terus belajar bagaimana kita bisa menggali firman Tuhan. Terutama karena pekerjaan dan panggilan dan talenta itu adalah terkait kehidupan kita sehari-hari dalam bekerja. Terus ikuti tayangannya dan biarlah kita semakin maju. Saya berdoa Bapak Ibu terus diberkati dalam segala hal untuk semakin mencintai Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan, atas waktu, atas segala hal doa yang boleh diberikan untuk mendukung pelayanan dari Haruna Wijaya Official Channel. Saya dan tim, kami berdoa supaya tangan perkasa Tuhan membela, melindungi, memulihkan, menyembuhkan, dan mencukupi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarlah kita terus berlari di waktu-waktu ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, dan biarlah kita terus ada dalam hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Sobat Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ketemu lagi dalam pengajaran hari ini. Seperti yang sudah disampaikan, kita akan belajar mengenai keuangan dan bagaimana hidup kerja. Mengelola keuangan, pekerjaan, bagaimana memanage hidup sesuai dengan firman Tuhan katakan. Kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat perlimpahan yang boleh alami sampai hari ini. Kami tidak kekurangan apapun yang baik. Roh Kudus yang manis mencengkeram kehidupan kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Anugerah-Mu, pengurapan buat kami mengerti bagaimana mengerjakan kehidupan kami supaya selaras dengan panggilan Tuhan dan tepat seperti yang Tuhan mau. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar? Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam pengajaran online. Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan terkait dengan yang namanya investasi. Kita sudah tahu, mendengar kabar-kabar banyak investasi bodong dan kemudian orang mulai salah investasi. Akibatnya uang yang bisa dipakai untuk kerajaan sorga jatuhnya malah hilang. Nah, kalau kita bicara mengenai investasi, Bapak Ibu, ada banyak yang sudah mendengar atau menonton seminar-seminar saya di beberapa tempat di waktu yang lalu. Saya berusaha untuk mengkompilasinya dalam pengajaran yang ada di program E-Wisdom ini, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan sebuah cerita yang lengkap. Nah, kita masuk seperti biasa ke dalam layar putih. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang menarik, bahwa dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa untuk seorang bisa membuat sebuah investasi, yang pertama dia harus bekerja. Ini penting Bapak Ibu.
Kerja tujuannya apa? Waktu orang kerja itu memberikan sebuah nilai tambah atau value added. Makanya pastikan dalam bekerja ini Bapak Ibu dan saya itu ada sebuah nilai yang ditambahkan. Itu adalah konsep cara pandang, dan seperti biasa saya kembali bahwa pengajaran-pengajaran yang ada di program E-Wisdom channel ini itu akan mengambil perspektif dari orang-orang bangsa pilihan. Jadi Alkitab kan ditulis dengan bahasa Ibrani, mayoritas ya. Ada yang Aramik juga, Bapak Ibu, mirip-mirip lah. Tapi kita mengerti bahwa PB ceritanya memang pakai bahasa Ibrani, cuma akan ditafsirkan dalam terjemahan, diterjemahkan dalam bahasa Yunani, itu yang dipakai sebagai acuan untuk PB kita. Nah, orang-orang Yahudi memandang sebuah pekerjaan sebagai sebuah anugerah besar dari Tuhan. Makanya saya harus katakan, Anda mendapat kerja itu anugerah. Apalagi zaman sekarang, zaman pandemi, Bapak Ibu, ada banyak orang tidak bekerja. Ada banyak orang keluar dari pekerjaannya atau diberhentikan. Bisa bekerja itu anugerah. Kenapa saya bilang anugerah? Yuk kita lihat. Orang bekerja itu memberikan sebuah hasil. Hasil itu bisa dijual Bapak Ibu, dan dijual itu akan mendapatkan penghasilan. Sebutlah namanya income. Nah, income ini Bapak Ibu yang Anda punya, itu Anda bisa gunakan dalam kehidupan ini untuk Anda konsumsi. Jadi Anda bisa konsumsi, Anda pakai untuk kebutuhan hidup Anda. Nah, setelah Anda konsumsi, tentu saja itu ada lebih. Nah, kelebihan itu yang Anda bisa pakai untuk investasi. Hidup ini perlu menginvestasikan semua yang Tuhan berikan. Jadi investasi nggak pernah salah Bapak Ibu. Coba lihat alurnya, saya pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa melihat alur yang ada. Kerja menghasilkan income, kalau Anda kerja tidak menghasilkan income, itu namanya adalah donasi atau kerja bakti. Itu nyumbang, itu namanya Bapak Ibu. Ada banyak orang bikin kerja, nggak ada uangnya, itu namanya ada kerja sosial. Tapi mayoritas dalam pekerjaan itu, engkau dan saya itu untuk apa? Untuk konsumsi. Untuk hidup atau life. Ini penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita untuk konsumsi. Nah, konsumsi ini kalau Anda ada berlebih, Anda akan investasi. Namanya mau ditabung atau segala macam diinvestasi. Nah, investasi ini akan memberikan yang namanya hasil atau return atau hasil. Hasil ini yang nanti Anda akan pakai kembali, Anda akan kembalikan ini untuk konsumsi, gitu ya. Gitu. Konsumsi. Atau ini Anda bisa pakai untuk Anda tabur. Donasi atau tabur, bahasa kerennya donasi, donate. Gitu. Dan kalau donasi diberikan, nah ini adalah garis yang Bapak Ibu bisa lihat dari tampilan whiteboard digital ini. Nah, investasi. Kenapa di investasi nggak ada dari konsumsi sini nggak ada? Karena memang yang konsumsi ya habis. Ini konsumnya habis, berarti habis. Nah, banyak orang dalam kehidupan ini itu mementingkan yang namanya adalah ini, garis ini. Gini. Sama garis ini, nggak salah Bapak Ibu, memang orang tuh konsumsi ya untuk ini, untuk make a living, untuk hidup, gitu. Tapi lupa, kadang-kadang ada investasi, ada ini buat nabur. Dan ini urusannya apa sih sebetulnya nabur ini? Ini untuk yang namanya masyarakat. Jadi tujuannya nggak pernah lepas Bapak Ibu dari cerita ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Anda mendapatkan income. Untuk apa? Untuk makan, beli pakaian, kemudian Anda juga dalam kehidupan ini beli tempat tinggal. Itu supaya tubuh Anda itu terlindungi.
Tetapi Anda juga gunakan uang-uang ini untuk Anda beli buku, gitu ya, dengarkan musik, gitu ya. Kemudian Anda bisa ketemu sama rekan-rekan yang lain untuk ngobrol bersama supaya apa? Ada yang namanya kesegaran jiwa. Tapi tentu saja Anda juga di sini bisa jalan-jalan, liburan untuk jiwa Anda lebih tenang. Jadi Anda membeli yang namanya ketenangan melalui ya macam-macam, Anda tinggal di sebuah kompleks segala macam supaya Anda lebih tenang, tubuh Anda terjaga dengan baik. Tapi ingat, keuangan juga membuat supaya roh kita itu lebih baik dengan cara apa? Anda pergi beribadah, Anda terlibat dalam hal-hal rohani. Bahkan sebetulnya banyak orang berpikir bahwa donasi atau menabur untuk orang-orang yang tidak mampu atau hal-hal yang mungkin dianggap lebih tidak beruntung daripada kita, itu dianggap sebagai hal-hal yang lebih ke soal rohani. Macam-macam sih Bapak Ibu, ada yang berpikir jiwani, ada yang bilang rohani. Nah, ini adalah konsep mengenai bekerja. Makanya kenapa waktu kita itu mendapatkan income atau uang, itu akan pergi ke tempat-tempat ini, yaitu tempat konsumsi, investasi, nanti kembali lagi untuk menabur. Gitu. Nah, kalau investasinya rugi, nggak ada return, ya berhentinya di sini. Ini loss atau rugi. Kalau rugi ya hilang, Bapak Ibu hilang kalau rugi. Kalau untung ya namanya return, kalau nggak rugi ya hilang. Nah, Bapak Ibu, coba saya kasih garis ya. Ini dari kerja sampai income, itu bentuknya adalah Tuhan inginkan kita kerja. Dan ini masih oke nggak dari income itu ke konsumsi? Oke sekali, oke sekali. Nah, kita diajar untuk berinvestasi Bapak Ibu, bertambah. Makanya kita tahu belajar cerita yang namanya Yakub. Bapak Ibu, saya sarankan untuk Bapak Ibu mendengarkan khotbah hari Minggu, yaitu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, ini gambarnya. Oke. Di sini saya cerita, ini adalah khotbah pada minggu terakhir bulan April. Ini saya cerita mengenai bagaimana Tuhan menolong Yakub, sebuah contoh dari Tuhan itu sebagai penolong untuk hal-hal yang kita alami, kesesakan, trouble, tuduhan yang kita alami, fitnah yang kita alami. Tuhan itu adalah bagi kita tempat perlindungan yang sangat terbukti. Untuk peristiwa yang kita bisa prediksi, yang nggak bisa prediksi, 3 hal besar. Trouble, yang predicted dan unpredicted, Tuhan itu sangat terbukti. Nah, contohnya siapa? Ya, Yakub, yaitu terkait dengan bagaimana dia bersiteru dengan Laban. Dia mendapat kreativitas. Nanti Anda dengarkan, Bapak Ibu. Oke, saya akan kembali. Jadi, ya, Tuhan mau adalah kerja, income, langsung konsumsi, investasi, Tuhan mau. Orang Yahudi, ternaknya bertambah-tambah. Itu investasi, Bapak Ibu, dikembangkan. Daud sendiri adalah orang yang berinvestasi banyak dalam kehidupannya. Nah, ada nggak Pak dari orang yang berinvestasi tadi, itu tapi tidak pakai investasi dari konsumsi langsung ke tabur mendonasikan kepada orang lain? Bisa. Jadi, dari kerja mendapatkan income, langsung dia konsumsi. Dari konsumsi, ya tetap dia berinvestasi, cuma investasi ini 0. Kalau investasinya ini 0, ya returnnya 0. Jadi langsung jatuhnya ke taburan atau donasi. Jadi di sini. Gitu. Jadi tetap alurnya tetap sama. Alurnya tetap sama. Gini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat cerita ini, nah sekarang pertanyaannya, kalau kita salah dalam berinvestasi, endingnya kita masuk dalam kerugian yang besar. Kerugian ini bisa di-cover, bisa ditutupi, namanya risiko. Tapi kalau Anda salah berinvestasi, itu namanya rugi besar. Itu yang dialami oleh yang namanya investasi bodong, Bapak Ibu. Jadi sampai sini bisa nangkep ya Bapak Ibu, ini alurnya, ini alur resminya.
Nah, dari alur ini, Bapak Ibu, Anda bisa melihat. Ini saya kasih biru supaya jangan Bapak Ibu nanti mengira, pokoknya kalau biru ini masih oke ya. Biru memang rencana yang memang tanda kutip direstui. Direstui oleh sorga gitu ya. Direstui. Pak, kalau gitu rugi nggak direstui? Bukan ruginya, kalau rugi dari investasi nggak ada masalah. Gitu. Selama rugi itu adalah bagian dari risiko, itu nggak ada masalah. Oke, Bapak Ibu pelan-pelan ya. Jadi dari kerja dapat income, Anda konsumsi. Kalau Anda ada lebih sedikit, Anda nggak mau investasi, ya Anda bikin nol investasinya. Di sini Anda bikin nol, begitu. Kemudian ya returnnya pasti nol. Kalau returnnya nol, ya Anda langsung nabur, berarti gitu aja. Jadi misalnya dapat income itu adalah 100, Anda sudah makan sebanyak 90, 10-nya Anda langsung lempar ke nabur, ya ininya 0, ya langsung naburnya 10 gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Itu contoh saja. Nah, ini yang saya mau cerita. Dari sini ketahuan besar atau ketahuan bagaimana besarnya investasi dan konsumsi yang kita buat, termasuk yang namanya nabur donasi, Bapak Ibu, itu sangat terkait dengan yang namanya adalah kerja. Ini lihat garisnya. Dari sini, itu akan dapatnya ini. Ini ke sini. Lihat di garisnya. Ini semua berhubung semua. Nggak bisa lari nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang terlihat di sini? Jadi pola orang berinvestasi, pilihan atas investasi, bagaimana dia mengkonsumsinya, ini cara orang mengkonsumsi hasil income-nya, dan cara orang berinvestasi dalam hidupnya, itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana dia bekerja. Dari kerja di sini, ini akan mempengaruhi pola konsumsinya. Makanya orang yang kerjanya benar, Bapak Ibu, itu nggak mungkin menghabiskan untuk hal-hal yang nggak penting. Pilihan dia atas investasi itu akan dipengaruhi dengan bagaimana dia bekerja, cara dia menabur, itu akan dipengaruhi dengan bagaimana dia bekerja. Anda bisa lihat yang namanya gambar yang warnanya hijau terang ini. Semuanya dipengaruhi dengan bagaimana dia bekerja. Dari sini saya mau beritahu, dari cara orang bekerja sudah akan kelihatan bagaimana konsumsi hidupnya dan bagaimana pemilihan investasinya dan bagaimana cara dia menabur. Pak, kalau orang taburannya itu besar, taburannya ini besar, berarti kerjanya baik dong. Nanti dulu Bapak Ibu, saya nggak bicara jumlah, saya tidak bicara jumlah, saya sedang bicara mengenai pola. Orang itu kalau kerjanya sudah benar, maka income-nya itu adalah income benar. Cara dia menghabiskan untuk konsumsi kehidupannya itu notabene benar. Cara dia mencari investasi apa saja ragamnya biasanya adalah benar. Kalau dia benar, nanti naburnya itu biasanya secara umum juga lebih benar. Dari sini berarti saya mau sorot yang ini. Bisa ya Bapak Ibu? Yuk pelan-pelan kita akan hapus. Ya, jadi cara orang milih konsumsi, investasi, dan nabur itu lihat cara kerja. Yuk kita lihat firman Tuhan sebentar. Nah Bapak Ibu, ini yang menarik. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kalau bicara soal kerja, saya paling suka yang namanya adalah Kitab Kejadian. Kenapa? Ini bicara seorang bernama Adam. Bapak Ibu, sebuah hal yang menarik yang saya mau cerita adalah sebuah kultur budaya itu adalah tua atau
muda, usianya sudah tua atau tidak, budayanya maju atau tidak, itu bisa kelihatan dari bagaimana sastra budaya tersebut, bagaimana soal tulisan-tulisan, bagaimana soal yang namanya catatan-catatan itu ada. Menurut catatan 2017 kalau nggak salah, minat baca orang Indonesia dari 62 negara yang disurvei, minat baca orang Indonesia itu adalah nomor 61. Kaget ya Bapak Ibu. Jadi, hanya ada satu dari kira-kira 1.000 sampai 5.000 orang yang suka baca dan baca sampai selesai. Saya berdoa satu orang tersebut adalah Bapak Ibu, para sobat e-wisdom yang suka sekali membaca Alkitab. Banyak orang kalau membaca nggak pernah selesai, atau baca cuma judul saja, berharap dari judulnya saja itu bisa mengerti isinya dari seluruh buku. Minat baca memang, literasi itu memang agak rendah. Akibatnya apa? Kalau Bapak Ibu lihat, yang namanya investasi bodong itu sering terjadi pada negara-negara yang literasinya rendah. Jepang, investasi bodong ada, tapi korban nggak banyak. Korea tidak banyak. Malaysia lebih tinggi, Indonesia Selatan lebih tinggi lagi. Nah, dari sebuah kemajuan budaya atau sastra atau peninggalan-peninggalan catatan, tulisan-tulisan, kita bisa mengetahui bahwa berapa lama budaya tersebut sudah ada. Budaya tua di muka bumi ini sudah pasti Timur Tengah, Irak, Iran, Persia, kemudian adalah Syria, Suriah sekarang, kemudian Jordania, Israel. Itu adalah budaya tua. Amerika Latin, di mana ada suku Maya, Inka, Aztec, itu tua. Kemudian yang tua lagi mana? India. India itu budaya tua sekali. India, Pakistan, Bangladesh dekat-dekat sana. China itu tua, dan kita juga tahu ada budaya-budaya tua yang daerah situ. Amerika Latin, India, kemudian naik sedikit ke atas China, kemudian juga Timur Tengah. Kalau Eropa masih muda, Bapak Ibu. Indonesia sangat muda sekali. Jadi belum terlalu tua. Nah, kedalaman sebuah budaya, sebuah kultur, itu terlihat dari yang namanya nuansa sastranya. Nah, Bapak Ibu, sastra itu adalah keindahan. Contoh, Bapak Ibu bisa bedakan ya, mana lebih indah kata-kata ini, yang pertama atau yang kedua. Yang pertama adalah pohon kelapa bergoyang ditiup angin. Yang kedua, nyiur melambai digoyang sang bayu. Mana lebih indah? Anda bisa lihat yang nomor 2 lebih indah ya. Jadi sastra itu bicara mengenai sebuah keindahan berbahasa. Nah, dalam beberapa kultur bahasa, kita tahu dalam bahasa itu biasanya ada jenis kelaminnya. Nah, orang Yahudi, kalau Bapak Ibu melihat, yuk kita lihat lagi layar kita. Yang tadi saya sudah tulis ya, Bapak Ibu. Kita tahu bagi orang sastra Yahudi, Ibrani, itu yang namanya kalimat itu pasti ada subjek, predikat, dan objek. Nah, subjek bisa macam-macam Bapak Ibu. Tapi bagi orang Yahudi, yang namanya subjek dan objek, itu Bapak Ibu ada aturannya. Ada aturannya. Ini aturan dalam sastra Yahudi Bapak Ibu. Yaitu adalah apabila predikatnya itu bernuansa feminim, maka objeknya tidak boleh berbeda. Harus juga adalah bentuknya feminim. Anda mungkin bertanya, apa maksudnya Pak? Ada kata-kata kok ada jenis kelaminnya? Saya akan berikan sebuah contoh bagi saudara sekalian. Ayo buktikan. Anda pernah mendengar ya yang namanya seperti kumbang mendatangi sekuntum mawar. Dalam sebuah sastra saya mau tanya, yang namanya kumbang itu biasanya laki-laki atau perempuan? Biasanya yang namanya kumbang itu pakai nama Bambang atau Joko begitu. Mawar itu sudah pasti adalah lambang dari perempuan. Makanya kalau dalam berita ditulis, sebutlah namanya si Mawar, kan gitu. Mawar itu bicara mengenai wanita. Anda melihat yang namanya matahari dan bulan. Bulan pasti wanita. Matahari itu adalah pria. Siapa yang memberikan si pungguk merindukan bulan? Bulan pasti wanita.
Mawar pasti wanita. Kalau Anda membuat buku tulisan sebuah buku, karya tulis sebuah buku, novel, kalau Anda di Amerika, Anda harus menggunakan kata ganti her, H-E-R, her. Sebagai kata ganti, kenapa nggak him? Kenapa nggak harus ada her-nya? Supaya Anda tidak disu atau diklaim oleh kaum feminisme. Nah, saudara Tuhan, ini yang menarik. Jadi dalam sebuah sastra selalu ada yang namanya jenis kelamin. Kalau nggak percaya dalam bahasa Indonesia pun itu ada. Bapak Ibu silakan jawab, mana yang betul? Paman Pertiwi atau Ibu Pertiwi? Kenapa harus ibu? Kenapa nuansanya harus bernuansa feminim? Yaitu adalah kita mewarisi yang namanya sebuah sastra. Kitab yang kita pegang terutama adalah Mazmur, Amsal, Kidung Agung, itu penuh dengan yang namanya sastra seperti ini. Bahkan seluruh kitab suci Bapak Ibu yang ada di PL itu penuh dengan yang namanya sastra Ibrani. Dituliskan di sana sebuah aturan, kalau objeknya itu bernuansa maskulin, maka predikatnya sudah pasti adalah maskulin. Kalau predikatnya itu adalah feminim, objeknya pasti feminim. Kalau objeknya sudah yang namanya maskulin, pasti predikatnya pun adalah maskulin. Pak, kenapa lambang pria dan wanita begitu? Ini pria itu lambangnya begini, megang panah. Karena pria itu zaman dulu adalah breadwinner, pencari makan keluarga, tulang punggung. Jadi pria itu adalah seorang pemburu. Lambangnya begini. Jadi jangan menggambar begini Bapak Ibu, tidak ya. Gambarnya seperti ini. Sedangkan wanita itu adalah berdandan, megang cermin. Inilah cermin. Itu contohnya Bapak Ibu. Istri saya dandan terus, ya itu memang lambangnya begitu ya. Oke. Yuk kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau predikat itu sudah feminim, maka objeknya pasti feminim. Dibalik juga bisa. Kalau objek itu feminim, Anda bisa menebak predikatnya pasti feminim. Tapi kalau objeknya itu adalah maskulin, Anda pasti bisa menebak predikatnya harus maskulin. Dan kalau predikat maskulin, sudah pasti objeknya adalah maskulin. Ini vice versa. Bolak-balik aja Bapak Ibu. Bisa ini ya. Dan ini adalah konsep sastra dari sastra Ibrani. Sampai sini apakah Bapak Ibu bisa paham? Nah, bisa ya Bapak Ibu ya, gampang ya. Nah, yang menarik adalah sekarang, yuk kita lihat Kejadian 2 ayat 15. Saya sampai kaget Bapak Ibu, karena ternyata baru sampai Kejadian 2, baru pasal 2 saja, konsep seperti ini sudah salah diterapkan. Yuk kita lihat. Kejadian 2 ayat 15, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam, semua kata manusia itu menggunakan kata Adam. Jadi Adam itu artinya juga manusia, tapi ada yang Adam nama diri, yang A-nya A besar, yaitu suaminya Hawa. Itu A-nya A besar, jadi Adam itu bisa nama diri atau yang namanya nama seorang person. Aqua bisa nama merek, bisa berarti air, ya toh. Jadi itu adalah sama, nama generik. Tuhan Allah mengambil Adam dan menempatkan Adam dalam Taman Eden untuk, kita lihat ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ini adalah sebuah cerita, yaitu adalah ini predikat, ini objeknya. Jadi ini predikat, dan ini adalah objeknya. Yuk kita lihat Bapak Ibu, Kejadian 2 dari seluruh cerita ini. Tadi kita mau bahas mengenai konsep kerja ya. Kalau kerjanya benar, maka sampai nanti dia nabur pun benar. Tapi kalau kerja udah nggak benar, bisa-bisa naburnya salah, investasinya salah, semuanya salah. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah kata mengusahakan dan memelihara. Itu konteks yang ada hari itu.
konteks di tempat ini itu adalah bentuknya feminim. Ini adalah konteks yang ada di catatan ini. Ini ada di Kejadian 2 nih. Ini feminim. Kalau sudah yang namanya predikatnya adalah feminim, maka Anda bisa tebak dong. Bisa tebak. Ini kejadian yang seharusnya. Nih. Ini seharusnya. Apa saya mau tulis di sini Bapak Ibu? Ini yang seharusnya ya. Ini seharusnya. Kalau yang biru yang terjadi. Ini yang biru yang terjadi. Bapak Ibu bisa tebak. Kalau sudah yang namanya adalah predikatnya itu feminim, kata mulia feminim, maka objeknya seharusnya adalah ini. Seharusnya. Yang terjadi adalah ini adalah feminim. Yang terjadi nih. Ini yang atas seharusnya, yang biru yang terjadi. Ini fakta lapangan, fakta di Alkitab Anda. Ternyata di Alkitab Anda, objek katanya menggunakan ini. Kata taman itu bahasa Ibraninya adalah gan. Gan. Kalau Anda suka dengan catatannya, gan. Ini, gan. Oke, bisa ya? Gan. Ternyata gan itu adalah ini. Jadi yang terjadi di Alkitab adalah ini Bapak Ibu. Kaget ya? Bayangkan, harusnya kan begini. Tapi kok jadinya begini? Jadinya begini nih Bapak Ibu. Jadi yang ini. Nah, kok bisa begitu ya? Harusnya kan adalah harusnya adalah ini, feminim Bapak Ibu. Harusnya yang di atas nih. Kok Alkitab bisa begitu ya? Nah, berarti kalau iya begini, harusnya ini dikembalikan ke sana dong. Dikembalikan ke sana. Bagaimanapun, ending akhirnya itu bentuknya harus begini. Ending akhirnya. Jadi kalau ini sudah sampainya di sini, bagaimanapun harus begini. Lah itu gimana caranya, Pak? Nah ini Bapak Ibu, ada rahasia di sini. Jadi fakta di Alkitab itu waktu ini menjadi feminim dan tiba-tiba taman itu adalah maskulin. Kan nggak boleh. Harusnya kan ini. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.